Good Day Maths, ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Math Channel. Dan di kesempatan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu mahasiswa saya di kelas manajemen merek untuk prodi S1 Manajemen FEUNJ. Nah, sudah hadir bersama saya di sini ada Kisko Bintang Mahesa alias Kisko gitu ya. Apa kabar Kisko? Alhamdulillah saya sehat. Kalau untuk Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat nih Kisko. Kisko boleh dong sapa soulmate terlebih dahulu karena biasanya saya punya sapaan untuk para soulmate atau para viewers yang sering menyaksikan video-video di Math Channel. Silahkan Oke, Kisko. boleh nih. Halo soulmate, good day mates. Oke, Oke. gini ya Good Day Maths. Harus ada Karena love-nya saya Bu, biasanya kayak gini, Good Day Maths tapi sekarang Kisko gini ya. love aja. Ada rebranding ya Kisko. Dari branding. Oke. Iya. Nah, terkait dengan rebranding Kisko, hari ini kita akan bahas tentang rebranding logo salah satu aplikasi atau platform untuk transportasi gitu ya yang terkenal di Indonesia. Kisko kira-kira tahu nggak kita mau bahas rebranding logonya siapa? Grab, Gojek. Gojek ya, bener ya Gojek ya. Jadi kita akan bahas tentang rebranding logonya Gojek. Oke. Nah, Kisko tahu nggak sih kalau Gojek itu sebenarnya sudah pernah melakukan rebranding? Saya sudah tahu ya Bu. Jadi saya pertama kali tahunya itu dari media sosial ya. Khususnya Instagram. Saya Ya. sebut aja nama akunnya itu Creativefox. Jadi Creativefox itu membuat postingan mengenai Gojek yang melakukan rebranding terhadap logonya. Kalau Ibu sendiri pertama kali tahu informasi soal rebranding Gojek ini dari mana? Barusan Kisko yang bilang. Wah, Enggak ya. Jadi saya sama sih dengar dan lihat pemberitaan juga ya di sosial media, kemudian ada juga yang word of mouth ya dari mulut ke mulut. Kayaknya saya pernah dengar tuh ada yang cerita gitu ya bahwa ternyata Gojek ini pernah melakukan konferensi pers gitu ya untuk memberitahukan kepada halayak ramai bahwa ternyata mereka melakukan yang namanya rebranding dari sisi logo. Begitu ya Kisko? oke betul. Berarti jadi buat para soulmate nih ya, kita bisa belajar dari Gojek kalau mau rebranding gitu kan ya. Pastikan orang-orang tahu bahwa company kita tuh pengen melakukan rebranding sebuah logo atau merek gitu. Jadi kita punya cukup modal dan advertising, rebranding kita bisa lewat berbagai media gitu. Seperti Ya, itu dan Ibu. yang paling murah sih sekarang melalui sosial media ya. Itu Betul. udah paling penyebarannya masif, Masif, kemudian juga murah ya, murah, murah udah meriah. pasti ongkosnya murah itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut Kisko. Kira-kira kenapa ya Gojek melakukan rebranding? Oke Bu, jadi kalau menurut saya ya, Gojek melakukan rebranding itu karena perusahaan tersebut telah mengalami perkembangan Ibu. Yang dimana pada awalnya Gojek itu hanya satu layanan yaitu riding hailing. Oke. Lalu perusahaan Gojek ini memiliki beberapa layanan sekarang Bu. Ya seperti pesan antar makanan, pembayaran digital, logistik, layanan merchant dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya bisa dibilang rebranding Gojek ini dilakukan untuk mencerminkan beberapa layanan Gojek pada saat ini, Bu. Seperti itu. Oke, berarti dia tuh tidak hanya sekedar mengubah logo ya, Betul. tapi ternyata dia juga menambah fitur layanan yang diberikan. Jadi seperti Kisko sampaikan tadi, dia tambah fitur layanan pesan antar makanan, kemudian pembayaran digital, logistik sampai ke layanan merchant gitu ya Kisko ya. Betul, Bu. Oke, berarti perubahannya bukan perubahan yang kecil ya, tapi perubahan yang lumayan Yang signifikan. lumayan signifikan, betul. Oke, sekarang saya mau tanya nih Kisko, untuk logo barunya Gojek itu maknanya apa ya kalau dibandingkan dengan logo yang sebelumnya? Oke, Bu. Jadi dari yang saya baca nih, logo Ya. baru itu Gojek melambangkan kekuatan ekosistem perusahaan tersebut ya serta apresiasi kepada para pengguna dan mitra. Jadi logo ini melambangkan alasan utama kehadiran Gojek yaitu untuk memecahkan masalah melalui teknologi. Oke. Jadi kemudian lingkaran pada logo barunya Gojek itu mewakili ekosistem yang semakin solid dan memberikan manfaat bagi semua pihak ya. Ya, logo ini juga mencerminkan semangat Gojek untuk selalu menawarkan cara pintar dalam mengatasi tantangan yang dihadapi para pengguna. Seperti itu. Oke, ya yang pasti akan ada banyak makna ya Betul. dibanding dibalik sebuah logo gitu ya. Dan yang pasti lagi gitu ya, tujuan branding ini juga harus tercapai ya Kisko. Jadi harus mudah dipikirkan oleh konsumen, kemudian konsumen tuh bisa cepat ingat gitu ya. Betul. Jadi walaupun ada perbedaan
walaupun ada perubahan dari logo yang sebelumnya, harus tetap dipastikan bahwa logo yang baru dari proses rebranding ini mudah diingat oleh konsumen gitu ya. Betul, betul. Karena saya pernah baca di salah satu artikel gitu ya, ada satu merek yang melakukan rebranding gitu ya, tapi bukan dari sisi logo sih, dari sisi kemasan. Jadi yang awalnya dia kemasannya itu botol plastik ada sedotannya, kemudian dia ganti bentuk kemasannya. Tapi karena mungkin kurang promosi atau mungkin kurang makna di balik kemasannya, justru malah orang tuh nggak ngeh kalau ternyata ini produk yang sama tapi kemasannya aja yang baru gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi pastikan gitu ya, perusahaan harus bisa memastikan bahwa pada saat mereka mengubah logonya, itu mereka promosinya juga gencar sehingga orang-orang atau publik pun tahu mereka sedang melakukan rebranding untuk sesuatu yang pastinya lebih baik lagi. Betul. Gitu ya Kisko. Iya. Oke, silahkan dilanjut Kisko. Jadi ya Bu, tentang tujuan branding sebenarnya ya. Jadi kalau tujuan branding logo itu kan sebenarnya itu berkaitan dengan merek ya Bu ya. Iya. Di mata masyarakat atau para konsumen lah. Merek itu adalah sebuah hal yang sebenarnya itu mudah diingat oleh para masyarakat atau konsumen. Jadi dengan adanya rebranding atau mungkin logo atau merek yang unik gitu istilahnya, itu akan lebih memudahkan masyarakat atau konsumen untuk mengingat sebuah merek atau logo tersebut. Seperti itu Ibu. Oke, ya dia jadi kayak masuk elemen ya. Betul. Elemen dalam sebuah merek itu termasuk ke dalam logo, kemasan dan seterusnya, itu termasuk ke dalam elemen gitu ya, brand elemen. Elemen-elemennya aja gitu ya. Jadi kalau misalnya konsumen sudah paham dengan logo tertentu gitu ya, sudah ada di top of mind-nya mereka, sehingga walaupun hanya sekedar kayak potongan-potongan elemen aja mereka sudah bisa menebak kira-kira itu logo perusahaan apa atau merek apa. Nah Gitu ya betul, Kisko. jadi kayak masyarakat itu semakin dia tahu atau familiar dengan sebuah merek atau logo, masyarakat akan lebih mengetahui bahkan hanya kayak sekedar kepingan-kepingan Iya, logo gitu. Jadi betul. kayak misalkan logo KFC misalkan, kita hanya melihat huruf font dari KFC-nya aja, kita udah tahu nih, oh ini huruf KFC ini fontnya begini, udah Iya. pasti KFC nih. Jadi kita Iya, udah betul. bisa tahu, makanya yang tadi saya sebelumnya bilang bahwa semakin unik logo tersebut, semakin familiar logo tersebut, dan semakin masifnya penyebaran atau Iya. informasi logo atau merek tersebut, masyarakat akan semakin memudahkan atau gampang ingat mengenai logo dan merek tersebut. Ya, betul banget. Saya setuju itu, Kisko gitu ya. Jadi harapannya dengan rebranding logo Gojek ini juga bisa menjadi refresh atau pembaruan ya untuk Gojek sendiri. Selain mereka memang menambah fitur layanannya dari yang sekedar layanan transportasi menjadi berbagai macam fitur tadi ya, yang one stop service ya, sehingga konsumen tuh nggak perlu mencari aplikasi atau platform yang lain untuk mendapatkan layanan-layanan lainnya yang mereka butuhkan. Gitu ya Kisko. Iya, kurang lebih Oke, seperti itu. menarik sekali diskusi kita hari ini, diskusi singkat saja gitu ya mengenai rebranding logo Gojek. Mungkin kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya untuk membahas hal-hal lainnya yang berkaitan dengan marketing. Terima kasih sebelumnya Kisko Terima sudah kasih Bu Ika. menemani saya. Terima kasih para ngobrol. soulmate udah Oke. menemani kita ya dalam diskusi-diskusi singkat ini mengenai rebranding merek atau logo. Oke, soulmate, sampai jumpa di video-video marketing berikutnya. Dan Good day, mates. Saya malah jadi ikutan kayak gini.